Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, saya pernah ditanya oleh seseorang, motivasi seseorang dalam amalnya hanya untuk kepentingan duniawi, apakah itu sama dengan riya? Saya menjawab, antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan yang mutlak. Keduanya bertemu dalam satu titik. Jika dorongan motivasi seorang dalam amal perbuatannya adalah mencari muka, mencari pujian dan nama baik di hadapan manusia, maka hal ini jelas-jelas termasuk riya dalam beramal. Demikian pula yang seperti yang telah saya jelaskan pada bab yang lalu tentang keadaan orang-orang munafik. Ini juga merupakan motivasi dunia dengan berpura-pura berlaku baik di hadapan manusia, mencari pujian dan kedudukan dari manusia. Bedanya dengan dia adalah bahwa seperti halnya tentang amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, namun tujuannya, niatnya, untuk motivasinya melakukan amal soleh tersebut adalah untuk mendapatkan dunia yang bersifat sementara. Seperti atau misalnya adalah orang muslim yang berjihad untuk mendapatkan harta atau berjihad untuk mendapatkan harta rampasan perang atau perkara-perkara lainnya. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ia menjelaskan bahwa melakukan amal soleh karena mengharapkan perkara-perkara keduniaan merupakan kesyirikan yang meniadakan kesempurnaan tauhid dan membatalkan amalan. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang budiman, amal yang seperti ini lebih besar daripada riya. Maksudnya lebih buruk daripada riya. Keinginan kepada dunia terkadang menguasai kebanyakan dari amalnya. Adapun riya mungkin terjadi pada sebagian amal dan tidak pada yang lain. Riya tidak selalu ada pada seluruh amal. Namun yang jelas, seorang mukmin wajib tetap waspada dari hal ini. Sebagai contoh adalah dalam amal soleh yang dilakukan banyak orang karena mengharap wajah Allah seperti sedekah, sholat, silaturahim, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan kezaliman, dan amal kebaikan yang semisalnya. Yang dilakukan seseorang atau amal kejelekan yang dia tinggalkan, ikhlas karena Allah, akan tetapi dia tidak mengharapkan pahalanya di akhirat. Dengan kata lain, ia hanya mengharap dari Allah agar dia membalasnya dengan penjagaan terhadap hartanya dan berkembangnya harta tersebut, penjagaan terhadap istri dan keluarganya, serta kelanggengan nikmat atas dia dan juga keluarganya. Dapat diketahui pula dari sikap beramal yang demikian bahwa ia sama sekali tidak punya keinginan untuk meminta kenikmatan abadi. Dia tidak punya keinginan untuk mengharapkan surga dan terhindar dari azab neraka. Maka itu, orang yang seperti ini diberikan balasan atas amal solehnya di dunia semata. Adapun di akhirat, maka dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبحثون قل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang beriman, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata, makna firman Allah yang artinya berikut ini, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu segala keinginannya hanyalah terbatas kepada kehidupan dunia saja dan perhiasannya juga, yaitu berupa perumpamaan-perumpamaan, anak-anak, harta, kekayaan yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Dia mengarahkan keinginan usaha dan amalnya demi hal-hal tersebut. Tidak ada keinginannya sama sekali untuk mengharapkan negeri akhirat yang kekal. Maka tidaklah berpikiran seperti ini, melainkan orang yang kafir. Para pendengar, apabila dia adalah seorang mukmin sejati, maka tentulah keimanannya tersebut akan mencegahnya dari mengarahkan segala keinginannya hanya untuk kehidupan dunia saja. Seorang mukmin, walaupun kadar iman dalam jiwanya itu lemah, pasti mengharapkan Allah dan negeri akhirat. Oleh karena itu, kaitan antara ayat ini dengan ria atau motivasi untuk mendapatkan kehidupan dunia saja, bahwa orang-orang kafir hanya mengharapkan dunia dengan amalnya, sehingga setiap orang muslim yang menyerupai mereka dalam hal tersebut, maka ada padanya sesuatu dari kesyirikan dan kekafiran. Mereka termasuk orang-orang yang kafir. Para pendengar yang saya hormati, syirik membatalkan amalan. Seorang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia serta perhiasannya dengan amalnya, maka hal tersebut bisa membatalkan amalannya. Allah terkadang membalas kebaikan-kebaikan seseorang yang kafir dan pencari dunia di dunia ini. Akan tetapi di akhirat kelak tidak tersisa satu kebaikan pun untuk dibalas. Allah memperingatkan dengan keras bagi orang-orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat, dan mendorong kepada setiap hamba untuk berupaya selalu bisa mengharapkan balasan akhirat dengan amal-amal solehnya. Mencari kebaikan di dunia dengan seperti berjual beli, bertani, dan aktivitas yang lainnya, maka hal itu tidak mengapa. Setiap yang mencari
dunia pasti mendapatkannya. Dikhususkan dengan firman Allah ini dalam surah Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa tidak setiap orang yang mencari dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya kemudian pasti akan mendapatkannya. Tidak demikian. Bahkan dunia ini hanya didapatkan oleh orang yang Allah kehendaki saja. Itu pun yang dia dapatkan adalah apa yang Allah inginkan, bukan sesuai keinginan orang tersebut. Dari apa-apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa ayat di atas mengikat dan mengkhususkan ayat-ayat yang selainnya yang bersifat umum. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamisbab, dan celakalah hamba kabilah. Jika diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah jika terkena duri, semoga ia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya, berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumuran debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, ia tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, ia pun akan tetap setia berada di garis belakang itu. Apabila ia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, maka tidak diperkenankan. Dan jika ia bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Dari hadis ini Rasulullah SAW membagi manusia menjadi dua. Pertama, orang yang dunia menjadi tujuan utamanya, puncak ilmunya dalam sasaran pertama dan terakhirnya. Orang seperti ini tempat kembalinya kebinasaan dan kerugian. Ciri-ciri yang bisa membongkar kedoknya adalah berambisi terhadap dunia, baik untuk memperbanyak harta maupun memperbagus penampilan. Jika diberi, ia gembira. Jika tidak, maka ia murka. Dunia telah memperbudaknya hingga menyibukkan dia dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Orang yang kedua adalah orang yang tujuan utama hidupnya akhirat. Dia berusaha mencapainya dengan usaha yang terberat, yaitu jihad. Di antara cirinya adalah tujuan amalnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak terlalu peduli dengan penampilan luar. Melaksanakan tugas agama dengan sebaik-baiknya. Tidak mencari kedudukan dan popularitas sehingga terlihat hina di hadapan manusia. Menjauhi orang yang berprasangka, menjauhi orang yang berpangkat dan berkedudukan hingga tidak dikenal khalayak. Saat minta izin, tidak diizinkan. Saat memberi rekomendasi, tidak diterima.
Akan tetapi orang seperti ini tempat kembalinya surga, dan itulah balasan terbaik baginya. Para pendengar yang berbahagia, manusia yang tujuan hidupnya untuk dinar, dirham, dan lainnya, maka ia dikatakan sebagai hamba dinar dan hamba dirham. Dan ini adalah perbuatan syirik. Kemudian seorang yang tujuan utamanya dunia, maka dia lemah. Ibaratkan kalau terkena duri, tidak bisa mencabutnya. Para pendengar yang beriman, celaan terhadap orang yang beramal soleh dengan tujuan dunia dan mengharap sesuatu dari manusia, Allah sangat tidak menyukai. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk menjadi orang-orang yang bertawadhu, yaitu mempunyai sikap rendah hati. Kita melakukan amal-amal soleh karena Allah dan tujuan untuk akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah. Semestinya motivasi seorang dalam beramal semestinya untuk akhirat, namun justru untuk kepentingan dunia, itu termasuk kesyirikan dan kesia-siaan. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Para pendengar yang budiman, semoga dengan sedikit berbagi ilmu pada hari ini, kita dapat memperluas wawasan dan menjadikan apa yang kita ketahui menjadi iktibar, menjadi pelajaran dalam kehidupan, agar kita lebih baik lagi ke depannya daripada sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang terjauh dari sifat ria dan terjauh dari melakukan sesuatu dengan mengharapkan dunia saja. Mari kita lakukan sesuatu, mengharapkan ridha Allah, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.